adik-adik, apa kabarnya hari ini? Lasa berharap adik-adik di rumah tetap sukacita dan semangat karena hari ini kita ingin bersama memuji Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita masuk dalam ibadah hari ini, Lause ingin mengajak adik-adik semua untuk bersatu dalam doa. Lause yang akan pimpin ya. Tuhan, terima kasih untuk pimpinan Tuhan selama seminggu ini, karena kami masih boleh menikmati anugerah Tuhan hingga hari ini kami boleh berkumpul bersama di rumah kami masing-masing untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, sebentar kami ingin memulai ibadah hari ini, biar kiranya Tuhan yang memimpin, berikan kami hikmat, berikan kami hati yang penuh sukacita, sehingga setiap puji-pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan, dan setiap firman yang didengarkan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Adik-adik, walaupun kita di rumah saja, tapi kita harus tetap sukacita dan semangat dalam memuji Tuhan. Yuk, mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita ingin angkat pujian Buah-buah Roh. Adik-adik hafal lagunya? Kita nyanyi sama-sama ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kita ulang pujian ini dengan kita sambil bertepuk tangan. Oke? Kasih sukacita. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kita ulang pujian ini, tapi ganti-gantian ya nyanyi. Yang pertama, anak-anak perempuan dulu, oke? Anak-anak perempuan saja menyanyikannya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Anak-anak yang laki-laki saja. Bersama-sama, inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Yeay. Oke, adik-adik dipersilakan duduk. Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam cerita firman Tuhan. Maka dari itu mari kita siapkan hati kita. Kita ingin mengangkat pujian semua baik. Kita menyatakan bahwa semua yang sudah Tuhan siapkan adalah yang terbaik untuk kita. Untuk Lause, untuk adik-adik, dan untuk orang tua, untuk kakak, adik, dan keluarga kita. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah
siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mari katakan dari semula. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Wah, baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti, jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Halo adik-adik, jumpa lagi sama Lause Mevi dalam ibadah Gen Kids minggu ini. Nah adik-adik, walaupun kita bertemunya secara virtual melalui YouTube seperti ini, tapi Lause percaya adik-adik masih memiliki semangat dan juga bersuka cita untuk mengikuti ibadah Gen Kids kan? Nah, sebelum kita mulai ibadahnya, yuk adik-adik kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan dan perlindungan dari Tuhan untuk saya, Papa, Mama, Cece, Koko, Dede, juga seluruh anggota keluarga saya. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk boleh bersama-sama dengan Lause dan teman-teman yang lain untuk beribadah secara online. Tuhan Yesus yang boleh pimpin ibadah ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sudah siap kan dengerin firman Tuhan? Coba Lause tanya dulu nih, adik-adik udah ambil Alkitabnya belum? Atau ambil buku penghubungnya? Yo, yang belum ambil, coba diambil dulu ya. Lause tungguin. Udah? Nah, hari ini Lause Mevi mau cerita tentang firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 12 ayatnya yang ke-24 hingga pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-12. Buat adik-adik yang sudah bisa membaca dan buka Alkitab, boleh dibuka dulu ya Alkitabnya dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-24 hingga pasal 13 ayatnya yang ke-12. Nah, adik-adik ingat nggak waktu minggu lalu Lause Chandra cerita tentang apa ya? Ya, benar. Lause Chandra bercerita tentang turunnya Roh Kudus ke atas murid-murid. Ada yang tahu itu diperingati sebagai hari apa? Ya, hari Pentakosta. Hari di mana Roh Kudus turun ke atas murid-murid. Nah, adik-adik, sejak Roh Kudus itu turun ke atas murid-murid, murid-murid Tuhan Yesus ini menjadi semakin berani untuk menceritakan tentang Yesus sebagai juru selamat. Mereka pergi biasanya berdua-berdua ke kota-kota lain
untuk menceritakan tentang firman Tuhan. Memang tidak mudah, banyak sekali kesulitan. Ada yang dianiaya, ada yang ditolak, disiksa, hingga sampai ada yang masuk ke dalam penjara. Tapi adik-adik, berkat pertolongan Roh Kudus, murid-murid ini tidak lagi takut. Mereka terus setia menceritakan tentang firman Tuhan. Adik-adik, Roh Kudus ini juga turun ke atas murid Yesus yang bernama Barnabas dan Saulus. Nah, firman Tuhan hari ini akan menceritakan tentang dua orang ini, yaitu Barnabas dan Saulus. Saulus sebelumnya adalah orang yang jahat. Dia suka sekali menyiksa murid-murid Tuhan Yesus. Namun suatu ketika di dalam perjalanannya ke Damsyik, dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Kemudian dia menjadi bertobat dan namanya diganti menjadi Paulus. Barnabas adalah orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus dan juga beriman, percaya kepada Yesus. Barnabas dan Saulus tinggal di kota Antiokhia, kota di mana murid-murid Tuhan Yesus pertama kali disebut Kristen. Ketika mereka sedang berdoa, mereka mendengar suara Roh Kudus yang berkata, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus untuk pergi ke tempat yang akan kutunjukkan." Kemudian mereka berdoa, memohon pimpinan Roh Kudus. Dan mereka pergi berlayar ke suatu pulau yang dinamakan Pulau Siprus. Bersama mereka, ikutlah juga seorang murid Tuhan yang bernama Yohanes atau disebut juga Markus. Setibanya mereka di Pulau Siprus, mereka segera menceritakan tentang firman Tuhan kepada orang-orang yang ada di Siprus. Banyak orang yang menjadi percaya kepada Yesus. Dan kabar ini juga terdengar oleh gubernur yang memerintah di pulau itu. Nama gubernur ini adalah Sergius Paulus. Gubernur ini merupakan orang yang cerdas. Dia tidak mau hanya mendengar dari orang-orang cerita tentang Tuhan Yesus, sehingga gubernur ini memanggil Barnabas dan Saulus untuk datang ke rumahnya. Ketika Barnabas dan Saulus juga Yohanes yang disebut Markus tiba di rumah gubernur ini, mereka segera menceritakan tentang firman Tuhan. Tapi adik-adik tahu nggak? Ternyata usaha Barnabas dan Saulus ini pun menemui kesulitan. Gubernur Sergius Paulus ini ternyata berteman dengan seorang tukang sihir dan nabi palsu. Namanya adalah Elimas. Elimas sangat takut jika gubernur Sergius Paulus ini mendengar tentang firman Tuhan, kemudian menjadi percaya kepada Yesus dan tidak lagi mau berteman dengan Elimas. Jadi adik-adik, setiap kali Barnabas dan Saulus menceritakan tentang Tuhan Yesus yang hidup, Elimas ini selalu langsung bilang, "Itu bohong. Yang dikatakan Barnabas dan Saulus itu bohong. Jangan percaya." Saulus yang dipenuhi Roh Kudus saat itu mengetahui bahwa Elimas ini bukan orang yang baik. Sehingga dia berkata kepada Elimas, "Hai kamu, janganlah terus membengkokkan firman Tuhan. Dan ketahuilah, kamu akan menjadi buta selama beberapa hari." Seketika itu juga, Elimas merasakan kegelapan.
Dia merasakan ada kabut yang menyelimuti matanya, sehingga dia tidak bisa melihat. Dia berjalan dengan cara meraba-raba dan perlu tuntunan oleh orang lain. Saat itu, Gubernur Sergius Paulus yang ada di sana melihat semuanya itu. Wow, adik-adik, dia menjadi takjub. Dia kagum dengan kuasa Roh Kudus, dengan kuasa Tuhan. Seketika itu juga, Gubernur Sergius Paulus menjadi percaya kepada Yesus. Dan firman Tuhan terus diberitakan di Pulau Siprus. Adik-adik, apa sih yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Melalui pengalaman yang dijalani oleh Barnabas dan Saulus, mereka membuktikan bahwa Roh Kudus selalu bersama dengan mereka untuk melindungi dan juga untuk memimpin Barnabas dan Saulus. Roh Kudus yang sama juga ada bersama dengan adik-adik. Jadi, adik-adik tidak perlu takut. Walaupun masih kecil, tapi adik-adik juga bisa loh menceritakan firman Tuhan kepada teman-temannya adik-adik. Atau bisa juga bercerita tentang Tuhan, tentang firman Tuhan kepada papa, mama, atau keluarga adik-adik. Ingat ya adik-adik, bahwa Roh Kudus selalu berserta adik-adik, menemani adik-adik, melindungi adik-adik dalam keadaan apapun. Jadi adik-adik harus berani untuk bercerita tentang firman Tuhan ya. Adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam ayat hafalan ya. Buat adik-adik yang bisa ayat hafalan, bisa direkam, kemudian kirim videonya ke Lause kelas masing-masing. Lause tunggu sampai hari Kamis ya. Nanti Lause-Lause akan catat, dan ketika kita kembali bertemu di gereja, ayat hafalan itu akan dirubah menjadi stem yang akan ditambahkan di dalam buku penghubung adik-adik. Nah, untuk ayat hafalannya, Lause bagi ke dalam 2 kelompok. Untuk adik-adik dari kelas Nuh dan kelas Daud, ayat hafalannya diambil dari Kisah Para Rasul pasal 12 ayat yang ke-24. Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 24. Bunyinya, maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Kemudian untuk ayat hafalan, untuk adik-adik dari kelas Musa sampai kelas Daniel, diambil dari 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-4. 1 Korintus pasal 2 ayat 4 yang berbunyi, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Nah adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Jangan lupa bahwa Roh Kudus selalu ada bersama kita, sehingga kita akan berani untuk memberitakan firman Tuhan. Adik-adik, mari kita tutup ibadah kita hari ini dengan doa. Yuk semuanya lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami belajar dari Barnabas dan Saulus. Walaupun pelayanan mereka menemui kesulitan, tetapi Roh Kudus selalu melindungi dan memimpin mereka. Tuhan, kami percaya bahwa pada saat ini pun Roh Kudus juga ada bersama-sama dengan kami, melindungi kami,
menolong kami, dan memimpin hidup kami. Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus boleh berkarya di dalam hidup kami, agar kami boleh menceritakan tentang firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo, shalom adik-adik sekalian. Apa kabar semuanya yang ada di rumah? Saya yakin semua dalam kondisi yang sehat ya. Nah, kita udah dengar cerita hari ini yang disampaikan oleh Lause Mevi. Cerita tentang bagaimana Roh Kudus memimpin Paulus dan Barnabas perjalanan ke Pulau Siprus. Nah, adik-adik, dari cerita itu kita tahu ya bahwa Roh Kudus menuntun mereka dan menolong mereka dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak kira-kira Roh Kudus itu biasanya digambarkan dengan gambar apa? Kira-kira Roh Kudus tuh bentuknya kayak apa ya? Ada yang tahu nggak? Ada yang masih ingat? Nah, waktu Roh Kudus turun itu, Roh Kudus tuh digambarkan dengan gambar api. Betul. Nah, selain dengan gambar api, Roh Kudus itu juga digambarkan dengan tada, apa ini? Ada yang tahu nih bentuk apa? Betul sekali, ini bentuk burung ya adik-adik. Jadi, selain digambarkan dengan gambar api, Roh Kudus itu juga digambarkan dengan gambar bentuk burung. Nah, hari ini Lause Dewi mau mengajak kita semua membuat origami burung. Semuanya bisa siapin dulu ya alat dan bahannya. Yang kita butuhkan adalah 1 lembar kertas origami. Ukurannya bebas, mau yang kecil boleh, mau yang besar boleh. Terus mau ada yang motif boleh, polos juga boleh, nggak apa-apa. Atau cuma ada warna putih di rumah nggak apa-apa ya, boleh. Yang penting bentuknya persegi, semua sisinya sama ya adik-adik. Oke, udah siap semua? Kita akan mulai bikin aktivitas, kita mau bikin burung sama-sama ya. Nah, pertama kertasnya kita akan bentuk posisi diagonal seperti ini ya. Posisinya jadi posisi belah ketupat. Nah, kita akan melipat ujung yang bagian bawah di sini ketemu ujung yang paling atas. Oke. Seperti ini caranya. Ujung ketemu ujung, jangan lupa. Ujung ketemu ujung ya. Terus lipat bawahnya. Terus ini juga ujung ketemu ujung ya. Oke, kalau udah di sini lagi juga ujung ketemu ujung. Oke, kalau sudah dibuka ada 1 garis di tengah ya. Nah, sekarang kita putar garisnya jadi dari mendatar jadi menurun. Ya. Terus ini juga ujung yang bawah kita mau lipat ketemu ujung yang di atas. Seperti ini. Ingat, ujung ketemu ujung. Ini juga sama, terus dilipat. Ini juga sama, ujung ketemu ujung terus dilipat. Oke, kalau sudah, lihat ya adik-adik, ini kelihatan ada garis di tengah. Nah, ujung yang di sini kita mau lipat ke atas ini. Oke, seperti ini, ketemu dia. Usah rapikan sebentar ya, biar kelihatan jelas buat kita semua. Seperti ini. Oke, kalau udah, begitu ujungnya sebelahnya. Ujung sebelah sini kita lipat ketemu yang sebelah sini. Seperti ini jadinya. Oke, kita jadi 1 sepersegi kecil, tetap dalam posisi seperti ini. Sekarang kita lipat tengahnya. Nah, jadi segitiga ya, perseginya dibagi 2 jadi segitiga. Oke, dari segitiga ini kita mau putar posisinya seperti ini. Nah, adik-adik,
sini ada 2 ujung ya. Pertama ujungnya yang punya 3 bagian, 1, 2, 3. Oke, sementara ujungnya 1 cuma ada 1. Oke, nah sekarang kita pegang seperti ini. Ujung yang cuma ada 1 ini kita mau lipat ke tengah sini, seperti ini. Nah, oke, ketemu ya di sini. Kalau udah boleh dibuka. Nah, terus yang ujung bawah sini ini ada 2 ya. Ada 1, ada 2. Nah, ini yang 1 kita tarik, lipat ke atas ketemu sini. Oke, seperti ini. Kalau udah, buka lagi. Nah, terus kita ngadep samping seperti ini. Terus ini kan tadi ada 3 ya, 1 diangkat. Ini, terus dibuka. Habis itu nanti dilipat, tengahnya dilipat supaya jadi seperti ini. Jadi kalau adik-adik boleh bingung, videonya boleh dimundurin lagi sebentar, lihat ngulangin lagi apa yang harus dilakukan. Oke, kalau udah seperti ini bentuknya, sekarang kita putar. Yang di belakangnya juga sama. Ujung sini kita mau lipat ketemu ujungnya di sini, ya. Seperti ini. Kalau udah dibuka. Terus yang mana lagi? Betul, yang di bawah ya. Kita lipat ke atas ketemu yang di sini. Jadi seperti ini. Habis itu kita buka lagi. Berikutnya dari yang sebelah sini depan kita buka. Terus yang ini kita lipat masuk ke dalam. Punya Lausa agak kurang rapi ya. Nih, karena kalau udah jadi seperti ini ya, harusnya nih sama tingginya sayapnya. Oke, kalau udah kita mau bikin ekornya. Bikin ekornya yang di sini, caranya adalah ujung yang di sini kita lipat ketemu ujung di sini. Langsung lipat semuanya ya, dua-duanya. Seperti ini. Oke, udah. Kalau udah dibuka, putar balik lagi, ulangin lagi ujung yang di sini, ketemu ujung yang di sini. Oke, udah. Kalau udah buka lagi, terus hadap seperti ini, kita mau buka ujungnya. Terus nih di sini, nanti di sini ada garis lipatan ya adik-adik. Nah, ini yang kita mau lipat seperti ini. Jadi pas dibuka, boleh buka gini dulu, terus dilipat. Nah, oke, ini udah sampai jadi ya burung merpati kita. Terus sekarang kita bikin kepalanya. Kepalanya itu ada di sini. Jadi ini juga ada bukaannya. Adik-adik tinggal tarik doang, lipat, bukan tarik ya, lipat kemudian seperti ini ya. Oke, jadi deh burung merpati kita. Nah, adik-adik ingat tadi burung merpati ini melambangkan apa? Betul sekali, melambangkan Roh Kudus yang menuntun kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti Paulus dan Barnabas yang dituntun oleh Roh Kudus pergi ke Pulau Siprus. Begitu juga Roh Kudus dalam wujud burung merpati ini menuntun kita setiap hari. Kiranya bentuk origami ini mengingatkan kita akan Roh Kudus yang selalu ada dalam hidup kita, menuntun kita dan menolong kita, baik dalam kehidupan kita, baik ketika kita di sekolah, di rumah, maupun juga menolong kita dalam pekerjaan Tuhan. Oke, selamat membuat ya adik-adik. Kalau saya tunggu hasil karyanya.
Aku mau baca ayat hafalan. Hai teman-teman, namaku Dev. Dari kelas Start, kali ini aku akan membacakan ayat hafalan Kisah Para Rasul 2 ayat 17a. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Bye-bye. Shalom Rasul, hari ini aku akan membacakan kisah para rasul. Akan curahkan duduk ini. Aku atas semua manusia. Amin. Shalom Rasul dan teman-temanku yang ada di rumah. Hari ini saya akan membacakan satu ayat hafalan. Selamat siang Lause, saya mau menghafal ayat hafalan hari ini. Kisah Para Rasul 2 ayat 17a. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Terima kasih. Shalom Rasul dan teman-teman semua. Hari ini aku ingin membacakan satu ayat Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 32. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus akan Allah kepada semua orang yang menaati Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Rasul dan teman-teman, hari ini aku mau membaca ayat hafalan Kisah Para Rasul 5 ayat 32 dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia. Shalom Lause, hari ini saya akan membacakan ayat hafalan Para Rasul 5 ayat 32. Dan kami adalah segala sesuatu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang. kan Allah kepada semua yang menaati Dia. Terima kasih. Amin. Nama saya Marvel. Saya mau menyanyikan lagu pujian untuk Tuhan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Hai Geng Kids, aku ingin membawakan pujian bertema mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus di hidupku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus di hidupku.
Kucing takal, jangan coba-coba. Oh, oh, jangan coba-coba. Oh, oh, jangan coba-coba. Bersihkan di luarnya. Shalom Laksalasu dan teman-teman semua. Hari ini aku ingin mempersembahkan satu lagu pujian. Saat iblis mengerayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Terima kasih. Kingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Kingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan berkuasa. Haleluya. Si semut yang kecil kekejar, yang najis bertemu di panas kumpul cucuki. Si kau yang kecil Papa pelihara, orangnya percaya, nanan takutlah. Nah, adik-adik, kita tiba di akhir ibadah hari ini. Semoga firman Tuhan yang sudah disampaikan boleh adik-adik mengerti, boleh adik-adik simpan di dalam hati, dan boleh adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik ya. Jangan lupa adik-adik tetap harus di rumah saja, tetap semangat belajarnya, semangat ujiannya, dan semoga adik-adik juga keluarga adik-adik boleh selalu dalam keadaan sehat. Sampai jumpa dalam ibadah minggu depan. Bye-bye.